Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin berbagi pengalaman membahagiakan hari ini. Pagi-pagi saya terbangun, mungkin sekitar 2:30 pagi. Dan ada sebuah perasaan anugerah yang saya rasakan, yaitu bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir. Seperti ada suara yang mengatakan, khawatir itu tidak perlu. Saya ambil semua rasa khawatirmu. Dan kemudian saya merasakan kebebasan yang luar biasa. Bebas dari rasa khawatir, bebas dari rasa takut. Saya juga tidak tahu kenapa. Itu sungguh-sungguh anugerah, sungguh-sungguh karunia. Saya menerimanya karena bangun tidur begitu saja. Dan saya tidur lagi. Karena tidak khawatir apa-apa, tidur lagi. Saya tidak tahu kenapa, tetapi mungkin ada orang mengatakan guru akan datang ketika murid siap. Mungkin itu, saya juga tidak mengerti. Mungkin karena saya seringkali merenungkan tentang iman. Jangan khawatir, percaya kepada Kristus, kepada Tuhan. Semua sudah disediakan, aku menemanimu. Mungkin karena sering merenungkan itu. Atau juga mungkin sering merenungkan tentang pengharapan, iman, harapan, dan kasih. Harapan bahwa selalu disediakan yang baik oleh Tuhan di masa depan. Jadi tidak usah khawatir. Dan mengasihi itu menyingkirkan energi negatif termasuk khawatir. Mungkin karena itu keutamaan teologal atau keutamaan iman, harapan, dan kasih yang sering saya refleksikan, saya renungkan, menyiapkan lahan yang kemudian rahmat itu datang. Mungkin juga istilah dalam teologi, kodrat disempurnakan oleh rahmat. Jadi kodrati kita mempersiapkan diri, kemudian rahmat menyempurnakannya. Seperti peristiwa enlightenment. Berdoa, meditasi, bertahun-tahun akhirnya mendapatkan pencerahan. Mungkin seperti itu, terjadi begitu saja. Tetapi kemudian memang segalanya menjadi jelas, ringan, dan tidak perlu khawatir. Firman Tuhan menjadi sangat jelas. Hendaklah engkau jangan khawatir, karena kekhawatiranmu tidak akan menambah 1 jengkal saja umurmu. Memang benar, tidak perlu khawatir sama sekali. Dan itu rasanya ringan sekali. Dan kemudian saya juga mengingat firman Tuhan, hendaklah kalian menjadi seperti anak kecil ini, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dan memang benar, anak kecil itu tidak khawatir banyak. Tidak khawatir malahan. Dia asyik dengan dunianya. Karena percaya bahwa papa mamanya akan menyediakan segala-galanya. Menjaga dan melindungi. Karena itu dia tidak khawatir. Saya merasakan seperti itu. Seorang anak yang asyik dengan kehidupannya karena percaya dan yakin Bapa ada di sekitarnya, Tuhan selalu menjaga dan menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Dan karena itu tidak ada rasa khawatir sama sekali, apapun. Dan ketika saya mencoba meneliti apa yang seringkali membuat khawatir, dan saya tanya terus, benarkah ini membuat khawatir? Kenapa harus khawatir? Kenapa harus begini? Ternyata tidak ada. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita, Anda dan saya itu khawatir. Masa depan misalnya. Enggak tahu apa-apa tentang besok, kok khawatir. Mau khawatir apa? Tahu aja tidak. Ngapain khawatir? Besok itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kita tahu adalah bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuk masa depan kita. Hanya itu. Dan karena itu tidak usah khawatir. Dan memang benar, cobalah Anda teliti. Anda tanya sendiri sumber kekhawatiran Anda. Dan terus tanya sampai jawaban yang terakhir, dan akhirnya tidak ada kekhawatiran. Mungkin dalam metode hidup rohani disebut self-inquiry.
mempertanyakan diri sendiri terus, termasuk dalam hal kekhawatiran itu. Dan kemudian memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Coba saja tentang pekerjaan misalnya. Wah, nanti pekerjaannya gimana? Kalau tidak ada pekerjaan gimana? Banyak orang yang tidak bekerja, dalam arti hidupnya ya kerjanya, bisa hidup itu nelayan, hidupnya ya cari ikan, bisa hidup. Petani, hidupnya memelihara tanaman, ya bisa hidup. Tidak harus punya pekerjaan seperti dalam dunia kapitalisme. Yang ternyata dunia kapitalisme itu baru mulai abad 18. Di Inggris sesudah revolusi industri, itu masih baru. Manusia itu hidupnya sudah beribu-ribu tahun sebelumnya. Karena itu konsep pekerjaan, konsep kapitalisme itu masih baru. Dan itu tidak bekerja dengan seperti itu pun bisa. Ada orang yang kerjanya itu mencari cacing. Ada orang yang kerjanya itu mencari jamur di hutan. Ada dan bisa. Jadi tidak harus bekerja dalam konsep kapitalis yang masuk jam 8 pulang jam 5 sore. Alah, itu malah berarti hidup untuk kerja, bukan kerja untuk hidup. Nah, lalu tidak perlu khawatir toh. Yang penting bisa hidup. Bekerja tentu penting sekali, tetapi tidak harus. Juga bukan jelek juga, bukan, tetapi tidak harus. Sehingga tidak harus khawatir, itu maksudnya. Atau apa saja, nanti ditarik terus, diteliti terus, akhirnya tidak ada yang mengkhawatirkan sama sekali. Dan itu luar biasa. Tidak perlu khawatir, itu membahagiakan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, kalian tidak belajar, bunga bakung itu tidak menanam, tidak memintal, tetapi Tuhan mendandaninya. Sehingga kemegahan Salomo dengan segala kemegahannya tidak seindah bunga bakung itu. Yang pagi mekar dan sore layu. Loh, ditandani oleh Tuhan. Itu. Dan terutama hilangnya kekhawatiran adalah iman akan Tuhan yang menyelenggarakan hidup ini begitu bijaksana. Burung yang tidak menabur, tidak menyimpan di lumbung aja bisa makan dan hidup kok. Slot, kungkang yang hidupnya itu lambat, pelan, tidur, itu umurnya panjang. Luar biasa loh. Tuhan memelihara kita itu luar biasa. Apalagi kita, manusia, pasti dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Sehingga kita sebenarnya memang tidak perlu khawatir sama sekali. Percaya saja kepada Allah. Yang membuat khawatir itu ternyata pikiran kita sendiri. Dan 80% menurut penelitian yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Tetapi sudah membuat kita tidak bahagia. Nah, kekhawatiran itu tidak perlu dan merugikan. Karena mencuri kedamaian. Ternyata ketika tidak khawatir, waduh rasanya itu damai sejahtera. Dan itu anugerah memang benar. Saya sendiri merasa heran. Karena mungkin saya juga sering khawatir, saya tidak tahu juga. Tetapi tadi pagi ketika bangun itu hilang semua rasa khawatir itu. Yang ada adalah kedamaian. Ya seperti enlightenment itulah. Nggak tahu juga saya. Karena itu anugerah. Karena itu saya ingin bagikan kepada saudara cepat-cepat. Dan ternyata, please, tidak perlu khawatir. Please. Gimana menjelaskannya saya juga sulit. Dan itu memang anugerah. Kita siap saja, terbuka, lalu tidak khawatir dan percaya akan penyelenggaraan ilahi yang luar biasa. Waduh, itu membebaskan sekali. Dan hidup itu rasanya ringan, lega, damai gitu. Lah karena tidak khawatir apa-apa itu. Dan memang tidak perlu khawatir, benar-benar. Gimana ya menjelaskannya? Anugerah. Kalau gitu mohon saja. Mohon rahmat Tuhan supaya memperoleh damai sejahtera, dibebaskan dari rasa khawatir dan rasa cemas. Rasa takut. Mohon rahmat Tuhan. Mungkin itu juga yang seringkali saya lakukan. Kalau saya tidak bisa, saya memohonnya. Dan Tuhan pasti mengabulkan. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Pasti itu. Wong anaknya yang tunggal saja diberikan kok. Yang lain pasti akan diberikan. Tidak mungkin yang lain tidak diberikan. Anaknya sendiri yang paling dicintainya, yang tunggal, diberikan untuk kita. Maka kita harus yakin. Apalagi kalau hanya masalah bebas dari rasa takut, pasti akan diberikan. Maka mohon. Latihannya mungkin merenungkan iman, harapan, dan kasih.
Dan kemudian belajar menjadi anak kecil yang percaya penuh kepada papa mamanya, sehingga asik dengan dunianya. Dan kemudian bebas dari rasa khawatir, bebas dari rasa takut. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.